ada di materi di TOEFL preparation. Jadi materi ini hanya saya berikan di kelas advance. Oke. Ya. Sebentar ya. Baik, ini sambil menunggu yang lainnya, kita akan membahas yang reading dulu ya. Oke, sekarang kita akan latihan reading dulu. Yes. Oke. Ya. Oke, sambil nunggu yang lain, kita latihan reading dulu ya. Baik. Di layar sudah tampil ya. Di layar sudah tampil. Di sini ada pertanyaan. Nomor 41, it can be inferred from the passage that Peruvian bark is bla 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 bla. Nah, seperti sudah saya jelaskan di strategi untuk yang berkaitan dengan reading kemarin, caranya adalah find the keyword. Kalau keywordnya sudah ketemu, maka nanti kita cari sentence atau kalimat yang mengandung dari jawaban itu. Kemudian kita simpulkan dengan menggunakan vocab yang lain atau menggunakan sinonim. Oke. Coba nomor 41 kita jawab. It can be inferred from the passage. Hati-hati. Dibaca dulu mana kata kuncinya. Baik, yang baru datang silahkan. Ini ada salah satu soal di reading yang berkaitan dengan infer atau kesimpulan. Di sini ada pertanyaan, can be inferred from the passage that Peruvian bark. So the keyword is Peruvian bark. So what is Peruvian bark? Ya, sudah? Kira-kira apa jawabannya? Dari it can be inferred from the passage that Peruvian bark bla 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 bla. Bagaimana jika ternyata di kalimat tersebut tidak ketemu jawabannya? Maka kita lihat kalimat sebelumnya atau satu paragraf. Oke. Ya, oke. Some of you have answered the question. You go with D, okay. Maybe there is another option. Because there's B and D. It is B and D.
Yuk, yang lainnya. Ada Oke, ada 44 orang. 46, ya 45 berarti ya. Oke. Baik, ada yang B, ada yang C, ada yang D. Oke. Ada yang A, milih option A? Tidak ada? Oke, good. Baik, jika tidak ada, sekarang kita akan bahas. Nah, sekarang perhatikan ini. It can be inferred from the passage that Peruvian bark. So the keyword is Peruvian bark. What is Peruvian bark? Perhatikan ini ya. Di sini ada kata-kata Peruvian bark. To stone, this particular bark seem to have much in common with Peruvian bark, which had been used medically since 19 to bring down fevers and to treat malaria. Oke, dari sini perhatikan. Which had been used medicinally since 1640 to bring down fevers and to treat malaria. Jadi ini untuk menurunkan panas sama merawat orang malaria. Nah, kalau Anda menjawab yang A, tentunya salah. This does not cause fevers, tapi ini bringing down. Kemudian was ineffective in malaria, kita lihat. Apakah ada statement bahwa dia ini ineffective in treating malaria? Tidak ada. Dia mengatakan to treat malaria. Nggak ada ininya. Apa namanya? Ineffective in treatingnya nggak ada. Jadi dia mengatakan to treat malaria, maka yang B ini salah. Oke. Yang C was described to the British Royal Society by Stone. Is there? Di sini ada British Royal Society. Stone presented his finding to his. Nah, ini yang tepat adalah dia itu memamerkan penemuannya, bukan memamerkan Peruvian bark. Nah, perhatikan kesimpulannya. Peruvian bark ini dipakai tahun 1640. Di sini aspirin lahir tahun 1758. Nah, berarti duluan mana? Aspirin sama Peruvian bark. Yang jelas dia dahuluan Peruvian bark. Maka jawabannya it can be inferred that Peruvian bark was in use prior to aspirin. Digunakan sebelum aspirin. Nah, ini namanya kesimpulan. Nah, Anda kalau tidak menemukan di satu kalimat, maka Anda baca di kalimat sebelumnya atau di kalimat setelahnya. Kemudian nanti bisa kita simpulkan. Nah, kayak gini ya. To stone ini nggak ada, berarti kita lihat depannya aspirin origins go back at least. Oke, seperti itu ya. Kemudian nanti soal pronoun reference, model pronoun reference nanti modelnya kita tinggal menghubungkan kalau it berarti tunggal, kalau they berarti jamak. Oke, kira-kira seperti itu. Oke. Baik teman-teman, sekarang kita akan mulai. Ini sudah ada 50 orang. Kita akan mulai. Grammar test. Yuk. Sebentar ya, saya pasang dulu. Oke. Yes. Oke, kita akan mengadakan mock test. Oke. Siapkan kertas Anda. Jadi nanti rules-nya seperti ini teman-teman ya. Di TOEFL mock test ini kayak gini ya. Siapkan kertas Anda. Saya tampilkan soal, Anda jawab dulu di kertas. Jangan dijawab di kolom komentar dulu. Saya akan berikan waktu. Kemudian kalau nanti waktunya sudah selesai, saya bilang, oke, publish, tulis di kolom komentar. Maka nanti Anda tuliskan di kolom komentar. Ya. Jadi jangan menulis sebelum saya perintahkan. Karena saya menemukan beberapa itu ketika menjawab itu terganggu oleh jawaban temannya. Jadi temannya kok A semua ya? Padahal menurut saya B. Nah, akhirnya dia ikut-ikutan A. Nah, ini jangan sampai terjadi. Oleh karena itu, Anda semua harus punya jawaban. Caranya siapkan kertas.
saya tampilkan soalnya, kemudian nanti Anda jawab di kertas, bisa diketik dulu bisa, tapi nggak usah di-submit dulu. Nanti kalau sudah, baru saya bilang, oke submit, langsung Anda kumpulkan. Oke, sampai sini jelas perintahnya? Jelas ya? Oke, baik. Sekali lagi, jangan menulis jawaban sebelum ada perintah dari saya, ya. Oke, sekarang kita akan mulai. 1, 2, 3. Saya berikan waktu yang cukup panjang, 5 menit. Karena soalnya ini agak sulit. Yuk, 5 menit. Ya, 5 minutes. Oke. Hati-hati mengerjakannya karena waktunya cukup 5 menit. Jadi pastikan jawaban Anda ini benar-benar jawaban yang tepat. Ya, bagi yang baru datang, ini ada 5 soal. Anda pikirkan dulu jawabannya. Kemudian nanti ketika saya bilang submit, maka nanti Anda tuliskan di kolom komentar. Waktunya 5 menit. Waktunya cukup banyak, jadi kerjakan dengan hati-hati. Yang bagi yang baru datang, dilihat di slide ada soal. Nah, soal ini Anda kerjakan dulu di kertas, jangan ditulis di kolom komentar dulu. Nanti kalau sudah, Anda tuliskan langsung 5-5-nya di kolom komentar. Tiga menit lagi. Teman-teman yang baru datang, di tampilan ada soal, Anda kerjakan. Tapi jangan ditulis dulu di kolom komentar. Nanti kalau sudah saya bilang ditulis, maka nanti silakan tuliskan di kolom komentar. Saya harap nanti semuanya menjawab, ya. Saya harap nanti semuanya menjawab.
Oke, 1 menit lagi. 1 menit lagi. Nanti ketika saya katakan submit, maka tuliskan di kolom komentar ya. Ketika saya katakan submit, maka Anda bisa menuliskan di kolom komentar. Oke. Oke, finish. Yuk, submit now. Ayo tuliskan. Oke, ya jawabannya macam-macam. Hmm. 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 Ayo, semuanya menjawab. Semuanya menjawab. Ya, ayo semuanya menjawab. Hmm. Sudah? Oke. Sekarang kita bahas ya. Sekarang kita bahas. Nomor 1. Although thunder and lightning are produced at the same time, light travel faster. Nah, faster ini pasangannya pasti then. Mana yang ada then-nya? A sama B. Berarti pilihan D sama D ini salah karena tidak ada then-nya. Ini materi apa ini? Materi comparison degree. Oke, sekarang satunya menggunakan then sound waves do, satunya menggunakan then sound waves are. Nah, ini sudah saya jelaskan di materi inverted ya. Di materi inverted itu boleh habis then, sound waves boleh habis then, kemudian sound waves diikuti subject verb juga boleh, atau then diikuti oleh verb subject. Nah, di sini kasusnya adalah then diikuti oleh subject verb. Nah, maka yang kita lihat adalah verb di depannya. Mana verb di depannya? Di sini adalah travel. Oke, saya tanya. Travel ini verb yang berupa to be atau verb yang berupa kata kerja? Oke, saya tanya. Travel itu verb yang berupa to be atau verb yang berupa kata kerja? Kata kerja. Baik. Berarti kalau kata kerja kita tidak bisa menggunakan are. Mengapa? Karena ini enggak sesuai dengan yang di sini. Jadi kalau Anda mau menambahkan verb, maka harus sesuaikan. Maka jawabannya adalah yang A, yaitu then sound waves do, karena di sini sama dengan yang travel. Oke. Sudah? Ya. Oke. Nomor 1, ada pertanyaan? Sudah clear nomor 1? Nomor 1 sudah clear? Oke, jika ada pertanyaan, tulis ya. Sekarang kita lanjut number 2. Speciation, subject, results, verb. Oke. Di sini ada 2 koma. Maka kita bisa pastikan bahwa dia adalah apa teman-teman? Di antara 2 koma disebut dengan
Apositif. Very good. Mana yang apositif? Form biological species. Ini form itu verb ya. Kemudian biological species are form subject verb. Which forming ini salah. Mengapa? Kalau ada verb ing berarti harus ada to be. Berarti jawabannya yang D. The formation of biological species. Jawabannya D. Mengapa D? Karena apositif tidak boleh ada verbnya. Dia harus non atau non phrase. Oke. Nomor 2. Clear? Nomor 2 clear? Nggak ada pertanyaan ya? Kalau ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar ya. Kemudian nomor 3. Vastness of Grand Canyon. It is difficult to capture it in a single photograph. Oke. Ya, nomor 2 belum jelas. Oke, perhatikan. Di sini kan ada 2 koma. Berarti kalau ada 2 koma, berarti di tengahnya diisi dengan apositif. Apa syarat apositif? Tidak boleh ada verb. Form ini verb. Biological species are formed ini subject verb. Which forming ini enggak tepat. Karena kalau verb ing harus ada to be-nya. Berarti jawabannya D. Mengapa D? Karena D ini enggak ada verbnya. The formation of biological species. Ada nggak verbnya? Ada nggak to be-nya? Nggak ada kan? Karena nggak ada, maka dia adalah pilihan yang tepat untuk apositif. Yang ketiga sekarang. Oke. Yes. Kemungkinan besar dia adalah apositif. Yang kedua, yang ketiga sekarang. Vastness of Grand Canyon, it is difficult to capture it in a single photograph. Oke. Ya. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Di sini ada subject verb. Oke, it is difficult to capture it in a single photograph. Nah, kalau Anda menggunakan while, maka di sini harus ada subject verb. Sedangkan vastness of the Grand Canyon itu bukan pola subject verb. Maka A ini salah. Sudah. Yang B. Coba. Yang B, misal ini. The vastness of the Grand Canyon. Nah, kayak gini ya. Ini juga nggak tepat. Mengapa nggak tepat? Karena nanti the vastness of the Grand Canyon ini nggak jelas. Ini maksudnya apa? Kebesaran Grand Canyon, it is difficult to capture it. Adalah sulit memfotonya dalam sekali foto. Nggak tepat. Yang C, untuk kebesaran Grand Canyon juga nggak tepat. Nah, yang tepatlah yang D. Because of the vastness of Grand Canyon, karena saking besarnya Grand Canyon, sangat sulit memfotonya dalam satu foto. Ya, mengapa menggunakan because of? Karena di sini diikuti oleh noun phrase. Mengapa nggak pakai the? Karena nanti kalau pakai the ini nggak jelas. The vastness of Grand Canyon ini posisi dia sebagai apa? Ya, gitu ya. Oke. Ini kok out ini. Oke, coba lagi. Oke, nomor 3 clear belum? Clear ya? Oke. Next, nomor 4. Nomor 4. Perhatikan nomor 4. Subjeknya mana nomor 4? The down redwood. The down redwood. Ini subjeknya. Verbnya mana? Appears. Oke, verb. Was flourish ini nggak bisa. Karena apa? Karena di sini sudah ada verb, berarti nggak boleh ada verb langsung. Having to flourish itu juga nggak tepat, ya, nggak tepat. Yang tepat yang mana? Yang tepat adalah yang C. Nah, karena di sini menggabungkan dua verb, kita menggunakan to. Gimana contohnya? Contohnya gini. Misal ya, C
wants kayak gini, to visit me. Nah, ini ada verb, ini ada verb. Digabungkan menggunakan to. Jadi to itu fungsinya menggabungkan dua verb. Di sini ada appears, di sini ada have, maka kita menggunakan to di sini. Oke, gitu ya. Oke. Kemudian sempat terkecoh mau milih A, tapi tetap yang C. Yes. Nah, yang some 10 years ago itu dari flourish. Flourish some 100 million years ago. Seperti itu, ya. Kalau nanti A was flourish, ini ada verbnya. Jadi nanti jadinya double. Oke. Kenapa bukan B? Karena di sini tuh tidak boleh diikuti ed. Ini kan ed, ini nggak boleh. Dia harus diikuti oleh verb 1. Maka jawabannya to have flourish. Oke. Bagaimana membedakan verb to dengan verb ing? Oke, contoh yang berarti contoh apa? Verb to dengan verb ing. Nah, untuk yang verb ing itu nanti dia fungsinya susunannya itu dia melakukan kemudian dia diikuti oleh verb ing. Bedanya dengan to seperti ini. Kalau to itu nanti dia verbnya itu tidak ada dua kejadian. Misal gini, she wants to visit. Ada nggak pertama dia ingin, habis ingin dia baru melakukan. Kan enggak kan? Nah, misal she wants to visit berarti apa? Berarti ini satu kejadian. Tapi nah, misal kayak gini. Oke, coba saya tampilkan yang two word verb ya. Oh, sorry, yang sebentar. Saya tampilkan yang list of word followed by gerund. Ini ya, sebentar ya. Coba saya tampilkan PDF aja. PDF, proceed, anticipate, avoid. Oke, ini ya. Coba saya tampilkan ya. Nah, kalau verb yang diikuti oleh verb ing itu nanti verb yang seperti ini. Admit kayak gini ya. Admit cheating, advise drinking, allow smoking, anticipate arriving, appreciate helping, avoid talking. Nah, ini adalah verb-verb yang diikuti oleh gerund. Nah, ini memang kalau mau memperdalam gerund, ini memang harus dihafalkan. Tapi kalau yang sekiranya Anda tidak mengetahui ini menggunakan verb ing atau menggunakan to, maka biasanya yang lebih common kita menggunakan to. Ya, jadi nanti kalau Anda tidak hafal dengan gerundnya, dengan verb yang diikuti oleh gerund, maka saya sarankan Anda menggunakan yang to infinitive karena dia lebih banyak daripada yang gerund. Kalau gerund lebih spesifik. Dan ini memang harus dihafalkan. Oke, terus nah, saya kembalikan lagi ya. Oke. Mana tadi ini ya. Oke, yuk.
Terus setelah itu diikuti have-nya harus verb 1 kemudian verb 3. Nah, have itu jika diikuti oleh verb lagi maka dia harus menggunakan verb 3. Seperti contoh have flourished tadi ya. Kemudian berarti terjemahnya itu kayak gimana seri yang nomor 4. Oke, the down redwood atau redwood itu nama ini. Nama apa namanya? Pohon. Jadi pohon merah. Dia di daerah California. The down redwood appears to have flourished. Jadi tanaman redwood, down itu fajar, appears muncul, to have flourished untuk berkembang, flourish itu berkembang sekitar 100 juta tahun yang lalu di northern forest around the world. Jadi flourish-nya itu 100 juta tahun yang lalu. Oke. Sudah. Untuk yang verb 1, verb 3 itu gini. Kayak gini ya. She wants to have a car. Nah, seperti ini ya. Nah, dia bisa di have langsung diikuti objek bisa, tapi diikuti oleh verb 3 juga bisa. Mengapa? Karena has, have, had jika diikuti verb boleh, dia harus menggunakan verb 3. Oke. Next, nomor 5. Nomor 5 perhatikan, civil rights subject ini verb are bla bla bla. Berarti sudah lengkap ini ya subject verb. Maka kalau ada subject verb lagi harus ada kata sambung. Oke, coba perhatikan. Coba perhatikan di sini. May have a person, may have person, who a person may have, and a person may have. Oke. Nah, di sini jawaban yang tepat teman-teman. Coba saya lihat jawabannya. Jawabannya yang terakhir. C, 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 A, D, C, A, C. Oke, kebanyakan C ya. Oke, kebanyakan C. Baik, jawaban yang benar memang yang C. Jawaban yang benar memang C. A person may have as member community, state, or nation. Nah, ini kan subjek, ini kan verb. Nah, ini ada subjek, ada verb. Kok bisa double subject verb tanpa kata sambung? Ada yang tahu alasannya? Jawabannya yang C. Jawabannya yang C. Ada yang tahu mengapa di situ kok nggak ada kata sambungnya? N-nya kan, sorry, N-nya kan di sini, Mas. N-nya kan di sini. Ini kan menggabungkan freedom sama right. Nah, ini kan subject verb. Ini kan subject verb. Nah, ini kok bisa ini? Ada yang tahu? Us-nya di belakang. Ayo. Yes, conjunction boleh dihilangkan. Apa itu conjunction boleh dihilangkan? Oke, sekarang kita bahas materi ini ya. Mengapa nomor 5 jawabannya A? Oke, kita bahas ya. Ini materi baru namanya omitting sentences. Kalimat yang ada omittingnya. Nah, apa itu omitting? Omitting adalah pola peringkasan yang menghilangkan kata sambung dalam adjective clause. Nah, ini belum saya ajarkan di mana materi TOEFL preparation. Karena ini memang dia untuk TOEFL yang advance. Oke. Sekali lagi ya saya jelaskan. Omitting adalah peringkasan yang menghilangkan conjunction dalam adjective clause. Contoh. The man whom you met is my father. Ini subjek, ini verb. Ya kan? Ini saya ajarkan kayak gini kan? Nah, ini teman-teman bisa saya hapus whom-nya menjadi the man you met is my father. Mana yang benar? Ini benar. Ini juga benar. Nah, inilah yang disebut dengan omitting. Jadi menghilangkan kata sambung dalam adjective clause. Yang kedua, the car that I have is red. The car
That I have is red. Di sini ada that I have. Di sini ada is. Nah, di sini ya, that-nya bisa saya hapus menjadi the car I have is red. Jadi ini benar, ini benar. Mengapa kemarin kok saya ajarkan cuma satu saja yang adjective clause saja nggak ada omittingnya, supaya nanti teman-teman nggak bingung ya. Jadi omitting itu memang saya jelaskan di kelas yang TOEFL Advance supaya nanti teman-teman tidak bingung waktu di TOEFL Preparation. Oke, inilah yang disebut dengan omitting, yaitu menghilangkan conjunction dalam adjective clause. Apa bedanya dengan reducing? Kalau reducing itu dia menjadikan verb ing atau verb 3, verb ing untuk kata kerja aktif, verb 3 untuk pasif. Kalau partisiple dia adalah kata sifat yang dibentuk dari verb ing. Oke. Ya, jadi omitting. Kedua reducing, mengurangi. Ketiga adalah participle. Nah, ini saya jelaskan lagi. Mana yang omitting kayak gini? Kalau reducing itu kayak gini loh. Masih ingat pastinya. When you invite me, jika kamu ngundang saya, menjadi when inviting me. Nah, ini namanya reducing. Dari you invite menjadi inviting. Bedakan sama ini ada omitting, menghilangkan kata sambungnya. Kalau ini meringkaskan ya, you invite menjadi inviting. Kalau participle itu kata sifat yang dibentuk dari verb ing atau verb 3. Contohnya, the car washed by them is mine. Mobil yang dicuci oleh mereka adalah punya saya. Nah, ini participle. Ini reducing. Participle kapan ada? Setelah noun kayak gini. Reducing kapan ada? Sesudah kata sambung. Omitting kapan? Dia adjective clause yang dihilangkan kata sambungnya. Oke. Yuk, sekarang praktek bikin omitting. Satu kalimat saja. Anda boleh bikin yang kayak gini, boleh bikin yang kayak gini. Oke, semuanya bikin, tulis di kolom komentar. Langsung yang omitting saja ya. Dibikin dua, yang satunya adjective clause yang lengkap, yang satunya yang versi omittingnya. Misal, the man whom you met is my father, the man you met is my father. Nah, kayak gitu. Coba bikin, tuliskan di kolom komentar. Saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh. The man who sits there. The man is the man whom you met is my father. The man you met is my father. Okay, the application form you have sent. Cool. Nah, ini ada contoh yang bagus banget ini dari Mbak Raida Utami. Nah, ini the application form which you have sent is blank. The application form you have sent is blank. Ini excellent. Ini contoh yang bagus banget ini. Ya. Contoh yang bagus banget. Adjective clause-nya nanti yang pakai subject verb loh ya. Jangan pakai yang verb saja, pakai yang subject verb. Jadi kayak you have sent, whom you met, which you have sent. Nah, itu adalah pola subject verb. Oke, yang lainnya?
Good. Oke, good. Ya, dari Mbak Putri dan Mbak Ila. Oke. Yes, excellent. Oke, good. Nah, sudah pada bisa kan menggunakan omitting? Oke. Yes. Yuk. Oke, gitu ya. Baik, sambil nunggu yang lainnya menuliskan, intinya seperti itu teman-teman ya yang berkaitan dengan omitting. Jadi nanti jangan kaget, oh kok ini kok benar. Nah, ini karena omitting. Oke. Next sekarang kita lanjut. Yang masih mengerjakan mau nuliskan silahkan ya. Sekali lagi, conjunction yang bisa diomit apa saja Pak? Adjective clause yang dia diikuti oleh subject verb. Bisa where, bisa whom, dan lain sebagainya. Oke, next sekarang nomor berikutnya. Yuk. 5 menit. Coba saya menit dulu ya. 5 menit. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita mulai dari sekarang. Ya, jangan menjawab dulu ya. Oke, ya. Silakan bagi yang mau nuliskan omitting. Untuk yang soal ini jangan jawab dulu, yang omitting silakan. The car you wash yesterday is clean. The car you wash yesterday is clean. Yes, good. CGI, where I work is located. I work is located. Yes. Okay, good. Dari Kak Amai, excellent.
Nomor 5 tadi apa nomor 5 ya? Yang a person may have. Yang C kayaknya ya. A person may have. Dua, 8. Oke, now submit. Ya, silakan. Submit. Oke, silakan semuanya submit. Ayo, semuanya submit. Ada 80 orang. Silakan submit. Yuk, semuanya menjawab. Yuk, semuanya menjawab. Oke. Yuk, semuanya menjawab. Oke. Yuk. Good. Yes. Excellent. Oke, saya minta waktu 2 menit ya. Masih ada kumandang kumandang adzan sholat isya. 2 menit. Sambil nunggu teman-teman yang lain untuk menjawab.
Oke. Nomor 7 ya. Nomor 6 ya. Richard enjoyed success influence among Black American writers of. Nah, di sini sudah ada verb kan ini. Maka ini salah, ini salah. Bagaimana dengan ini? Ini juga salah. Mengapa? Karena di sini sudah ada non, sudah ada non. Kalau Anda mau menggabungkan dua non, maka harus ada apa namanya? Of. Ya. Ya, jadi misal the University of Indonesia. Nah, kayak gitu kan. Nah, maka kita menggunakan ini yang si unparalleled, yang tak tertandingi. Berarti masuk ke participle atau adjektif. Kemudian nomor 7. Ya, di sini large mammals once dominated. Di sini ada verb. Berarti depannya kurang subjek. Depannya kurang subjek kan? Nah, kurang subjek. Mana yang subjek? Oke, there are subject verb. With to, kita nggak butuh with, ini preposisi. Two species are, ini subject verb. Maka jawabannya D, two species of large mammals, one dominated. Jawabannya yang D. Nomor 8, Franklin D. Roosevelt was the great force ready and opportunity it provided. Nah, ini yang saya maksud tadi, apa namanya? Omitting tadi ya. Ini harusnya the opportunity that it provided, that-nya dihilangkan. Oke. Berarti di sini sudah ada was. Nah, perhatikan. Was as the preposition he understood. Ini nggak bisa karena ini double subject ya. The first person he nggak bisa ya. Kalau misal was the first person fully understand. Di sini ada verb, di sini ada verb, nggak bisa. Kalau yang B, the first person that to fully understand, antara kata sambung sama verb nggak bisa dipisah oleh satu koma. Maka jawabannya yang D, the first person to understand. Nah, to be itu bisa diikuti oleh to verb 1. Sekali lagi, to be nanti bisa diikuti oleh to verb 1. Ini polanya to verb 1 seperti ini. Nomor 9. Beginning in the Middle Age, composer Western music use system notating their composition. Ini sudah ada subject, sudah ada verb, ya. Berarti ini verb, berarti kurang subject sama conjunction. Maka jawabannya will bukan ya, karena dia modal that itu conjunction tapi nggak ada subjeknya. And when to nggak bisa, maka jawabannya yang D, so conjunction the subject could be performed itu adalah verbnya. Total di sini ada 2 koma ya. Berarti ini subjek, ini verb. Ini berarti apa isinya? Apositif. Mana yang positif? Jawabannya rare condition. Apa itu? Noun. Jadi kalau ada positif maka dia isinya adalah non atau non phrase. Kalau yang ini a rare condition that kita nggak butuh that. That a rare condition kita nggak butuh that. Is a rare ini ada verbnya nggak bisa. Oke. Ya. Next kita lanjut ya. Kita lanjut satu kali lagi. Yes, ini. Nomor 11 sampai 15. Coba lihat waktunya. Oke, 5 menit. 5 menit dari sekarang. 11 sampai 12. 11 sampai 15. Oke, waktunya 5 menit.
Oke, 2 menit lagi. Oke, 1 minute left. The last minute. 1 menit lagi. Satu menit lagi. Oke, 1 menit lagi. Okay, now publish, submit. Submit. Okay, excellent. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Okay, good, good. 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 Ayo, semuanya menjawab. Semuanya menjawab sambil saya bahas ya. Oke, number 1. The ancient Romans used vessel. Oke. The ancient Roman used vessel. Ini benar adanya ya, karena ini Romans ini adalah something very clear. Yang jelas, used ini verb, equivalent inilah participle. Yang salah adalah to transporting. Mengapa harusnya to transport? Menggunakan verb 1. Nomor 12, the firstly naval battle. Nah, kalau ada nonnya, maka kita nggak boleh menggunakan ly, kita menggunakan the first. Karena ini adalah adjektif, di sini adalah naval battle adalah nonnya. Nah, maka kita menggunakan adjektif yaitu the first. Kemudian was ini benar karena di sini subjeknya tunggal, fault ini benar, of ini benar, in ini benar karena menunjukkan bulan. Off ini untuk menjelaskan biasanya off the coast, berarti lepas pantai. Nomor 13, the public ceremonies ini benar, subjek. Nah, yang salah ini. Ya, jadi bukan lesser tapi cukup less. Ini masuk ke comparison yang tidak beraturan. Then those benar, benar. Ya. Karena menjelaskan public ceremonies. Next, 14. Dinosaurs are, ini adalah subject verb, dinosaurusnya jamak, are-nya jamak benar. But ini benar, evidence ini benar, yang salah structural. Mengapa? Karena ini adjective, berarti di sini diikuti oleh noun, menjadi structure. Oke, good. Yes. Zoos in Orleans, San Diego have become biological parks. Perhatikan, ini noun. Berarti depannya adjektif. Maka biological ini benar ya. Ini adjektif, ini noun. Where benar karena park ini adalah lokasi.
Karena lokasi, kata sambungnya menggunakan where. Ini benar. Rumah, where I stay. Seperti itu. Ya. Maaf, Sir, kalau bulan harus pakai in ya. Yes. Kalau tahun, tahun juga in. Kalau ada tanggal, nanti menggunakan on. Kemudian, where animals roams. Nah, perhatikan. Ya. Sebentar, ini ada yang salah sepertinya. Oke, coba saya cek dulu ya. Itu bukan animals room ya. Harusnya animals room tanpa s. Oke, sebentar saya cek dulu di soalnya. Coba ya. Ini ada sedikit kekeliruan ya. Ini harusnya animals room. Sorry ya, ini ada salah. Animals room. Nah, ini yang tepat ya, karena dia jamak, verbnya tanpa s. Nah, free inilah yang salah. Kenapa salah? Karena habis verb diikuti oleh adverb, harusnya roam freely. Ya, yang ini, yang salah. Oke, yuk. Mana 14? Oke. Kalau nanti menggunakan both, maka yang dipasangkan cuma 2. Contohnya kayak gini. Ini kan ada recent evidence ya, but recent evidence based on eating bla 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 suggest. Jadi ini subjek. Ini adalah subjek. Ini subjek ya. Based on sampai skeletal structure, ini adalah adjective clause yang berbentuk participle. Jadi di sini participle sampai sini. Jadi based on eating habit, posture and skeletal structural, ini adalah adjective clause yang di sini berupa participle. Nah, di sini kalau di sini digantikan dengan both, ini nggak tepat. Both itu menggandengkan sesuatu yang sama. Contohnya kayak gini. Both Tom and John. Perhatikan, both recent evidence sama nggak dengan and skeletal structure? Enggak kan? Karena di sini ada lagi, ada based on. Ada partisipalnya yang didasarkan pada ya. Yang didasarkan pada. Ini adalah partisipalnya. Kayak gitu. Jadi konteksnya bukan both and itu. Oke, teman-teman. Ya. Oke. Yes. Baik. Nah, ini adalah tambahan untuk materi kita hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa lebih lama lagi karena setelah ini ada kelas lagi untuk yang TOEFL. Nah, besok kita akan melakukan tryout. Kemudian nanti di tryout ada pembahasannya. Kemudian nanti teman-teman juga bisa menanyakan di grup WA. Kemudian hari Rabu kita akan melakukan tes simulasi untuk TOEFL ITP. Nah, nanti di tes simulasi TOEFL ITP ini nanti berbeda dengan tes TOEFL prediction. Karena tes TOEFL ITP ini tujuan kita adalah drilling soal, di mana nanti kita akan dilatih untuk mengerjakan soal TOEFL ITP. Kemudian harapannya nanti ketika kita tes TOEFL ITP dapat skor yang tinggi. Jadi target kita bukan di kursus ini. Sekali lagi, target kita bukan di kursus ini, tapi target kita nanti di TOEFL ITP. Nah, oleh karena itu, nanti waktu tes, teman-teman, waktu tes, ini berbeda dengan tes TOEFL prediction.
Kalau tes TOEFL prediction ini nanti Anda, kalau di tes TOEFL prediction kemarin Anda tidak mendapatkan pembahasan. Ya kan? Di prediction nggak ada pembahasan kan? Ya, nggak ada pembahasan. Nggak ada pembahasan. Kemudian kalau skornya belum 500, Anda dapat remedi. Kayak gitu ya. Nah, tapi kalau di tes ITP nanti, Anda tesnya 1 kali. Tes 1 kali. Kemudian 1 kali itu nanti kami terbitkan e-certificate yang menjelaskan bahwa Anda telah mengikuti kursus TOEFL ITP Advance dengan prediksi skor sekian. Nah, tapi di tes ini nanti ada kelebihannya, Anda akan mendapatkan pembahasan. Ya, pembahasan mengapa jawabannya A, jawabannya B, jawabannya C, jawabannya D. Sehingga ilmu ini nanti Anda bisa pakai di tes TOEFL ITP. Karena sekali lagi target kita bukan tes dari Rabu besok, bukan, tapi target kita adalah di tes TOEFL ITP. Oleh karena itu kita tesnya hanya 1 kali, tapi nanti Anda akan mendapatkan pembahasannya. Kalau nanti tesnya ada remedi, maka pembahasannya kita nggak bisa kasih. Jadi ada opsi mau pilih tesnya ada remedi, ya, tapi tanpa pembahasan, atau tesnya 1 kali nanti ada pembahasannya. Pembahasannya nanti berupa PDF. Jadi nanti kami berikan pembahasan versi PDF sehingga nanti Anda bisa baca-baca untuk persiapan tes TOEFL ITP-nya. Ya, jadi ini saya berikan opsi 1 tes TOEFL 1 kali tapi dapat pembahasan untuk persiapan yang tes ITP real-nya. Yang kedua adalah tesnya 1 kali sama 1 kali remedi jika nanti belum mencapai skor 550 tapi tidak ada pembahasannya. Jadi silahkan mau pilih yang mana, tapi kalau menurut saya milih yang tes 1 kali tapi ada pembahasannya. Karena yang kita perlukan adalah ilmu untuk nanti tes ITP, bukan yang tes besok itu. Ya, sekali lagi kita ada 2 opsi, tes 1 kali, e-certificate plus pembahasan. Yang kedua, tesnya 2 kali, 1 kali tes, 1 kali remedi, tapi nggak ada pembahasan. Ya, gitu ya. Oke ya, berarti clear ya. Ini kita pakai yang ini aja ya. Karena sekali lagi kita mikirnya bukan yang tes besok ini, tapi tes waktu ITP. Oke. Baik teman-teman semuanya, ini nanti akan saya upload di YouTube. Kemudian nanti teman-teman bisa nonton lagi. Nah, besok karena besok kita ada tryout, sekali lagi kalau ada tryout kerjakan, kemudian nanti Anda bisa tanyakan materi-materinya. Gitu ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya di TOEFL ITP Advance ini. Ya, untuk tryout simulasinya fleksibel ya. Tryoutnya besok kita mulai besok pagi sampai jam 24 malam. Kemudian Rabu itu juga sama. Nah, nanti mohon maaf untuk tesnya nanti yang kami terbitkan sertifikat yang hari Rabu saja ya. Yang hari Rabu saja karena nanti supaya tidak tindih-tindihan. Waktu tesnya fleksibel tapi nanti tesnya hanya hari Rabu saja ya. Selain hari Rabu nanti hanya mendapatkan pembahasannya saja sama soalnya. Untuk e-certificate-nya nggak dapat. Jadi saya minta semuanya nanti tes hari Rabu bisa dikerjakan mulai pagi sampai jam 12 malam. Gitu ya teman-teman ya. Pakai HP bisa, pakai laptop juga bisa. Kalau bisa pakai laptop. Karena nanti Anda ujian realnya juga menggunakan laptop. Oke. Tes ITP nanti ada tanggal 4 Januari. Yang bulan ini sudah penuh semuanya. Gitu teman-teman semuanya ya. Sekali lagi terima kasih telah hadir pada TOEFL ITP Advance bersama Royal English. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Kemudian kami doakan semoga ilmunya bermanfaat dan nanti skor ITP-nya bisa tinggi, bisa maksimal di atas 550. Ya. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Oke. Nanti kalau mau gabung yang
IELTS juga ada. IELTS nanti tanggal 1 Desember. Jadi kalau masih haus ilmunya, nanti ada di bulan tanggal 1 Januari. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, oke. Ya. Oke, saya close ya, agar bisa segera saya